Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Rizky Nugraha di channel Sukses Entrepreneur Family. Kali ini saya gak sendiri teman-teman. Saya ditemani dengan orang yang sangat luar biasa nih. Di mana beliau itu the master of closing. Bagaimana nanti cara beliau closingnya, dari mana dapetin database-nya, nanti kita akan gali ilmunya. Tapi sebelum itu teman-teman, like dulu, komen dulu, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Keper. Saya kedatangan tamu, namanya adalah Tatang Dwi Pranata. Kang Tatang Dwi Pranata. Iya. Tatang Dwi Pranata. Namanya sangat luar biasa. Kang Tatang ini dari Sukabumi ya? Betul. Dari Sukabumi, cuma kemarin berdiam lama di Purwakarta, tepatnya di salah satu mentor saya namanya Pak Algian, teman-teman. Ya, nanti kita akan review juga nih Kang Algi kayaknya nih. Mudah-mudahan gak sibuk. Tapi kita dari muridnya aja nih teman-teman, udah sangat luar biasa nih. Oh, udah benar-benar master of closingnya. Wah, ngeri pokoknya. Kang Tatang, Iya. sehat Kang Tatang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Kang Tatang kan kemarin dengar-dengar tuh banyak sekali yang nanyain, wah bagaimana sih cara prospek tuh, bagaimana cara closing itu. Padahal closing itu gak ada seni sebetulnya. Iya. Kalau menurut saya gak ada seni teman-teman. Ya sebetulnya kalau misalnya closing itu masalah bagaimana cara kita menjelaskan. Kalau itu menurut Iya. saya. Tapi nanti kita akan gali dari Kang Tatang. Kang Tatang, menurut Kang Tatang sendiri itu kan sampai bisa closing puluhan paket itu kan orang lain itu belum tentu bisa. Betul. Ya, saya yakin lah belum tentu bisa. Apalagi buat teman-teman kita yang masih belajar nih, Iya. baru-baru bergabung dengan bisnis kita ini. Nah, cara Kang Tatang sendiri mulai dari awal cara Kang Tatang sendiri buat database-nya itu didapat dari mana Kang Tatang? Nah, jadi pertama kali gabung di bisnis marketing ini kan, di online marketing, emang dari dulu cari database itu secara online. Secara online. Mulai dari pertama kali belajar itu di Google ADS kayak gitu. Bermodalkan orang ilmu yang nggak punya, orang awam lah ya. Cuman ya karena mau belajar, mulailah Google ADS dan pertama kali itu 1 bulan itu dapat penghasilan 400.000. 1 bulan? 1 bulan. Tapi Bulan besar nggak itu 400.000? Besar. Kerasanya kenapa? Karena emang ada effort lebihnya. Ya, Berbeda dengan waktu dulu saya kerja, 1 bulan bisa dapat 5 juta, 10 juta, tapi ya effortnya ya karena mungkin apa yang saya kerjainnya ya cuman gitu-gitu aja, jadi nggak kerasa gitu. Tapi Betul. ketika di bisnis ini, bulan pertama cuma dapat 400.000 itu, wah luar biasa banget. Seneng Seneng berarti banget. teman-teman Beda ketika hasilnya. kita punya rezeki yang mungkin kalau secara nilai jauh lebih di bawah dibanding kita. Kang Tatang aja sendiri dibanding Kang Tatang kerja ada nilai effort yang luar biasa teman-teman. Nah, dalam artian bagaimana cara kita happy-nya, bagaimana cara kita senang dalam menjalankan bisnisnya, dan tentu teman-teman akan selalu mensyukuri apa yang kita Betul. dapatkan. Nah, yang Kang Tatang sendiri lakukan seperti itu. Jadi beliau itu berangkat dari mulai pertama Google Ads. Iya, Belajar betul. dari Google Google Ads, ADS, kemudian merambat ke Facebook ADS. Facebook Ads. Facebook Nah, ADS. setelah Facebook Ads ada Barulah TokTok Ads. ya Nah, ada aplikasi TokTok Ads teman-teman. kayak Jadi gitu. yang saya tahu Kang Tatang ini justru lebih main di TokTok Kang Tatang. Iya. Nah, TikTok sama YouTube Heeh. ya. Dan kebetulan yang dulu kelola YouTube-nya Pak Algian tuh Kang Tatang ya. Iya, betul. Nah, yang kelola YouTube-nya Kang Algian tuh Kang Tatang, TikTok-nya jalan juga yang akhirnya Betul. database secara online masuk. Nah, Betul. Kang Tatang kan banyak di luaran sana pun bingung juga nih kalau misalnya secara online nih, bingung saya posting, bingung saya ngedit. Nah, cara Kang Tatang mengajarkan mitra atau jaringan atau reseller Kang Tatang sendiri yang mungkin banyak lah keluhan, saya yakin seperti itu keluhannya banyak. Heeh. Wah, saya kan nggak bisa nih, saya gaptek dan lain. Nah, cara mengatasi secara Kang Tatang sendiri gimana? Ya kalau untuk masalah itu, ya itu hal wajar ya, karena saya juga sama gitu kan, Kang Sama Riz. dulu. Dulu boro-boro lah tahu yang ngedit atau apapun. Cuman saya selalu bilang kepada mitra-mitra saya, kalau saya ini bukan mau ngajarin, karena kalau ngajar itu harus ya minimal kayak guru lah, tahu alurnya kayak gimana. Betul. Cuman saya bisa di sini tuh bisa ngasih contoh apa yang saya lakuin, bisa ditiru aja kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada yang susah nih buat ngedit, emang itu langkah yang awalnya Langkah dulu. awal ya. Iya, kalau nggak susah dulu buat ngedit berarti ya udah jago lah. Harusnya udah bisa langsung ke tingkat selanjutnya. Tapi kalau yang emang susah dulu ya itu wajar. Nah dari situ diarahinnya itu terus-terusan. Emang ini nggak bisa hanya 1 kali atau 2 kali doang. Tapi pasti diarahinnya itu setiap harinya itu kan selalu ditanya tuh. Apalagi kalau Betul. mitra baru.
Gimana, ada progres ke hari ini? Apa sih Mhm. yang udah dikerjain hari ini? Ada yang perlu dibantu nggak? Pasti kalau untuk mitra baru Tatang pasti selalu kayak gitu. Jadi kalau misalkan Tatang sendiri teman-teman lebih mencontohkan, bukan masalah Iya gaptek sebetulnya ya, iya, tapi kemauan kita untuk belajar editing, itu yang sulitnya itu gitu. Langkah awalnya itu. Dibilang sulit mudah, dibilang mudah, ya nggak gampang. Kenapa iya, nggak gampang? Ya dibilang nggak gampang buat orang males. betul. Teman-teman kalau misalkan, "Wah saya sulit edit, wah saya susah buat upload dan lain." Nah, tanyakan aja kepada diri sendiri, Hmm. males nggak diri itu sendiri gitu kan. Iya, percaya atau enggak soalnya ketika misalkan kita belajar ngedit terus kita sampai sedikit bisa aja. Mhm, Nah, ketika sedikit bisa itu udah muncul, maka nantinya itu akan bakal jago jago benar. buat ngedit. Kenapa? Karena nantinya itu ketika kita udah mulai bisa nih dengan apa yang biasa kita edit, Mhm. nanti kita nih ada menu-menu lain misalkan, nah itu pasti kita pengen, "Oh coba deh kayak gini." Nanti Nah, bisa dimodifikasi lebih bagus lagi sendiri itu pasti. jadi imajinasi Betul akan muncul sama inovasi itu tergantung kita giat atau tidaknya mendalami betul. si aplikasi edit itu ya Kang Iya, Tatang. betul. Masalah jago atau enggaknya mah ngikutin sebetulnya Ngikutin. tergantung kebiasaan kita Iya, teman-teman. Kalau misalnya kita sering ngulik, kalau bahasa Sundanya tuh sering mengulik, nah sering dimainin tuh aplikasi buat editing, iya, soalnya teman-teman pasti bisa. pasti. Segaptek-gapteknya teman-teman kalau sering pegang itu pasti bisa. Saya yakin teman-teman ketika pertama lahir tuh gak mungkin bisa langsung main HP Kang Betul, Tatang. nggak Tapi mungkin. karena emang udah sering jadilah bisa, Iya, WhatsApp-an, YouTube-an, dan lain-lain. Itu akibat sering. Nah Kang Tatang, tadi mhm, udah nih langkah awalnya nih. Nah ketika si calon reseller itu masuk ke WA kita nih, mhm. nah Kang Tatang tuh kasih dong jurusnya dong. Buat teman-teman kita nih. Ya sebenarnya, mungkin buat teman-teman ya sekali lagi nih saya bukan mau ngajarin ya, tapi saya juga Mhm, masih belajar juga ya. Jadi kalau apa yang saya lakuin, terus apa yang saya suka sharing dengan tim saya itu, ketika kita punya calon mitra itu ya kita harus antusias dulu pertama kali. antusias. Karena Oke. percuma kalau kita punya calon mitra misalnya kalau kitanya, malas balesnya seadanya aja. Saya jamin itu mungkin kesempatan closing yang tadinya 90% hanya tinggal jadi 9%, kayak gitu. Nah, makanya kalau saya selalu bilang buat ke teman-teman ketika ada calon mitra, ada orang yang emang pengen tahu dengan serius, maka kita harus antusias jawabnya. Iya, Apalagi kalau dia orangnya yang positif. Tapi kalau orang negatif kayak gimana, Kang? Kalau saya, selalu bilang kepada tim saya juga, ketika ada orang negatif yang masuk ke WA kita, mhm, bukan hanya untuk, pengen tahu, tapi malah ada menjelek-jelekan, ngapain dibalesin? iya. Itu Jangan kalau buang energi buat orang yang negatif, negatif. percuma gitu kan, Ngelayanin sayang. orang gila ya sama aja gilanya Iya, gitu kan. karena orang negatif kan, mau dibuang ke tengah laut pun dia pasti negatif. Mhm, Beda sama orang positif contohnya, ketika dibuang ke tengah laut orang negatif ya udah bakal pasrah pastinya. betul. Tapi kalau orang yang positif pasti akan mau berusaha dulu. Berusaha cari cara dan lain-lain. Jadi Iya, nggak hanya menyerah gitu aja ya, Kang, ya? betul Mantap. Jadi antusias, kemudian harus berpikir secara positif juga. betul. Intinya jangan sampai karena, yang saya tahu teman-teman ketika kita jalani main secara online, mau itu aplikasi apapun ternyata Kang Tatang yang saya rasakan tuh paheula-heula gitu. Naon sih Iya, bahasa Indonesia teh siapa yang lebih dulu siapa yang lah. lebih dulu siapa yang lebih dulu menjelaskan, siapa yang lebih dulu akrab, siapa yang lebih dulu bisa menyenangkan dan pas dengan diri kita baru bisa terjadi Betul. closing. Karena yang diperlukan juga ketika si Camit masuk itu kita harus bangun trust juga kan. Betul, Percuma nih misalkan nih kita cuma ngejelasin, yang tadi dibilang antusias itu kan termasuk juga tuh, kita, bisa dekat lah, bisa bangun trust juga, betul. kayak gitu. Kalau misalkan si Camitnya masuk tapi kita hanya apa, berharap pada skrip yang ada atau apa-apa yang udah disiapin, nggak dimodifikasi ketika mungkin ada Camit yang memang berbeda gitu kan. Karena nggak semua Camit itu sama gitu kan Sama, kepengennya. Ada yang pengennya emang dia suka baca jadi dikasih skrip dia mau, ada. Ada yang, bisa paham mungkin karena video, itu ada juga. Atau dari pesan suara, telepon, mhm. kayak gitu itu ada juga, Tapi iya kalau gitu. saya pribadi lebih merasakan gini Kang Tatang, orang itu lebih suka menonton daripada membaca. Iya, Makanya kita lebih sering ngirim video. video, betul. Jadi kalau saya pribadi videonya disimpan di YouTube itu barulah di-share ke calon mitra. Tapi kalau Betul, misalkan hanya sekedar dari YouTube itu nggak semua orang, kata kasarnya mau nonton YouTube karena emang, iya wah kuota nih mahal dan iya, lain-lain. Tapi lebih bagusnya ketika teman-teman download video itu barulah di-share. Barulah betul di bawahnya itu ada kata-katanya itu lebih lebih jenius sih, lebih lebih mantap sih kalau menurut saya pribadi. betul. Dan kalau saya pribadi, saya juga suka nyiapin nih beberapa kayak voice Mhm, note yang emang sering banget gitu kan pertanyaan
Camit itu nggak aneh-aneh kok, pasti gimana cara gabungnya. Iya. Terus setelah gabung itu kayak gimana nih jalaninnya. Nah, saya selalu simpen, jawaban saya yang dari pesan suara. Kalau pesan suara itu kelebihannya ya yang tadi dibilang, Iya. ketika dikasih skrip, orang kadang loh males Ada bacanya gitu kan, malesnya, banyak banget. apalagi panjang. Iya, tapi kalau pesan suara dia mau nggak mau dia pasti dengerin. Bener, Kayak gitu, pasti bener, dengerin. Kalau misalkan kita nggak nyiapin buat video penjelasan, atau betul. video penjelasan sudah selesai, tapi dia masih belum paham, nah kita bisa pakai yang pesan suara, kayak gitu. Jadi kita harus punya berbagai macam opsi. Sama seperti huruf, huruf aja kan dari A sampai Z itu kan banyak kan, ada 26 huruf gitu kan. Betul. Nah opsi pun ya jangan sampai cuma satu opsi atau dua opsi doang, Iya. Tapi kayak gitu. kalau buat teman-teman yang baru belajar kan nggak mungkin langsung bisa ngobrol ya Kang Betul. Tatang ya. Nah jadi nanti ketika teman-teman bergabung khususnya di tim kita nih, tim saya, tim Kang Tatang, Hmm, semua kita udah siapkan skripnya Kang betul. Tatang ya. Insya Allah Untuk udah kita skrip udah siapkan disiapkan dan skrip. juga ada teknik gimana caranya nih yang mungkin nggak bisa ngomong. Karena kan Mm-mm. pesan suara juga kan bingung nih. Bingung Oh, pasti kalau orang kayak awam. gimana sih? Nah mungkin saya sepil sedikit ketika misalkan teman-teman semua nggak bisa buat ngomong, saran saya dulu itu nggak bisa ngomong juga. Saya bukan orang marketing, saya cuman pernah bekerja di perusahaan sebagai administrasi Mm-mm. perkantoran di bidang di bidang itu saya pegang di logistik operasional. Jadi nggak ada tuh kan ngomong-ngomong atau Ngobrol-ngobrol kayaknya kayak nggak ada. sales gitu nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu kan, cuma depan Mm-mm. komputer apa-apa. Tapi ketika saya punya teman, punya guru gitu kan, ngajarin ketika saya emang nggak bisa ngomong, ketika telepon atau gimana, tulis apa yang orang lain sebelumnya udah bacakan. Betul. Misalkan nih saya jelasin A sampai Z gitu kan. Nah teman-teman mau ngikutin, tinggal tulis apa percakapan saya, pelan-pelan misalkan tulis, terus putar lagi apa yang saya nyatakan. Nah, Dicatat lagi. dicatat lagi. Nanti ketika teman-teman punya calon mitra, itu juga bisa tuh jadi teman-teman tinggal baca Tinggal aja. baca yang kita tulis itu ya. Betul. Ah, mantap, Maka mantap. nantinya ke depannya udah pasti Pasti lancar sendiri. lancar sendiri. Karena emang udah kebiasaan. Bahkan mungkin nanti ada modifikasi sendiri juga yang buat Nah, orang lain lebih enak juga dengar kitanya kan gitu. betul. Wah, mantap sekali nih dari Kang Gitu. Tatang. Ini jarang-jarang loh Kang Tatang bisa kayak gini. Emang Kang Tatang emang sibuk nih kayaknya, ya, tapi kebetulan kita lagi ada meeting di Tasikmalaya, saya ketemu sama Betul. beliau, udah kita tanya-tanya. Kebetulan kan ini masternya closing, wah, teman-teman bisa banyak belajar. Ada channel YouTube-nya Kang Tatang? Kalau channel YouTube sekarang itu ada yang TDP Bisnis, cuman nanti itu bakal ada rombakan lah. Ada rombakan. Heeh. Jadi Karena teman-teman kemungkinan nanti setelah lebaran itu kita mau pemutihan. pemutihan. Pemutihan Oke. karena apa? Karena saya pengen ya data-database yang baru gitu kan. Karena saya yakin nggak hanya saya doang kan yang main di online itu udah banyak sekarang Udah itu banyak. ratusan bahkan ribuan mungkin ya orang. Makanya saya mau buat inovasi yang berbeda supaya si calon mitra yang segar lah, yang baru, yang belum pernah dengar atau apa-apa itu bisa masuk kayak gitu. Masya Allah. Jadi sesuai dengan emang gimana keunikan channel kita ya. Betul, Orang-orang bisa masuk ke kita. Orang itu tertarik karena emang ada satu keunikan yang kita miliki teman-teman. Ini betul. luar biasa sekali nih ilmunya. Kalau misalkan kita lanjut, wah bahaya nih teman-teman nih. Teman-teman kalau misalkan ini penontonnya banyak nih Kang Tatang, nah kita cari part 2-nya nih. Siap, boleh, boleh. Oke, sekian dulu dari kita. Terima kasih Kang Siap, Tatang. sama-sama Sukses Kang selalu, Isyana. sehat Amin, selalu. amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.